Batu Lonceng secara administratif terletak di kawasan hutan resort pemangkuan hutan atau RPH wilayah Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Secara geologis, letaknya tepat berada di jalur sesar Lembang. Masyarakat di Kampung Batu Lonceng umumnya berprofesi sebagai peternak sapi perah dan pekebun kopi. Wilayah ini terkenal sebagai sentra produksi susu murni dan kopi di kawasan Bandung Utara. Karena berada di ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut, komoditas utama petani Batu Lonceng adalah kopi Arabica. Kopi dari kawasan vulkanis Lembang terkenal memiliki tingkat keasaman atau acidity yang khas, bertekstur clean, dan sering kali membawa aroma floral atau buah-buahan. Menurut hikayat lokal, lahan kopi di wilayah ini sudah dibuka sejak abad ke-16 pada masa kolonial Belanda. Banyak masyarakat yang menggabungkan profesi pekebun kopi dengan peternak sapi perah. Pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai pupuk organik bagi pohon kopi. Pemanfaatan limbah kopi di Kampung Batu Lonceng difokuskan pada konsep ekonomi sirkular terintegrasi. Kaskara atau limbah kulit kopi dari proses wet atau honey proses disortir, dibersihkan dan dikeringkan di dalam rumah kaca untuk diproduksi menjadi teh. Pemanfaatan ini menambah nilai jual dan pendapatan alternatif di luar penjualan biji kopi atau green beans. Pemberdayaan dan pendampingan akademik. Aplikasi teknologi tepat guna. Karena keterbatasan literasi teknologi pasca panen di masa lalu, pemanfaatan limbah ini didorong oleh program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Herman dari Kampung Batu Lonceng, RW 9 RT 2. Kurang lebih 10 tahun. Perkiraan kurang lebih ada 20 pengepul. Ya. Satu musim tuh kalau diperkirakan di rata-rata kalau di tahun-tahun sekarang tuh 2025 dianggap panen gagal. Dapatlah 400 sampai 500 ton per musim. Dari kendala cuaca juga berpengaruh. Kebanyakan hujan kan kemarin-kemarin itu. Tahun 2024 panen raya. Hampir keseluruhan panen raya. Yang 2024 tuh kalau nggak salah tuh nyampe 1.400 ton per musim. Itu kalau misalkan diperkirakan dari hasil panen, misalkan kalau panen 400 ton, tinggal dikali 60% itu udah jadi limbah. Ya berarti sekitar 240 ton jadi limbah. Iya 60% dari biji. Belum pernah. Dikembalikan lagi ke pohon itu, ke kebun itu, dibikin pupuk lagi. Cuma seadanya, nggak dicampur-campur lagi, seadanya aja. Kalau saat ini dibuang, langsung dibuang. Kendalanya sih kalau di sini tuh pembuangannya jaraknya jauh, di perjalanan aja. Belum ada. Belum. Langsung ke petani. Belum ada. Masih dibagi-bagi ke petani. Enggak ada. Tidak ada. Ya hampir kalau lagi panen raya banyak-banyaknya barang, selang 2 hari udah beres pengolahan langsung dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Suryana, salah satu masyarakat dari Batu Lonceng. Jelas ada sekali. Apa kerugiannya? Kerugiannya yaitu satu, dengan lingkungan. Lingkungan itu sangat bau dan itu mencemari lingkungan dengan adanya limbah kopi ini. Gitu. Ada kerugiannya? Ya harus membuang limbah kopinya itu sendiri gitu. Otomatis kita mengeluarkan biaya gitu.
Ada banyak yang sakit karena dengan baunya itu gitu, sehingga ya mencemari gitu, polusi gitu dengan adanya limbah kopi itu. Kalau untuk prosesnya, untuk pembuangan ya lumayan cukup mengganggu ya juga gitu. Gitu. Dengan aromanya itu yang bau gitu ya, bau busuk, sehingga ya mengganggu sekali gitu. Ya, sangat kotor dan ya mengganggu gitu lingkungan rumah, lingkungan sekitar. Bertambah dengan adanya limbah kopi itu bertambah sekali. Untuk mendukung ya mungkin bisa 100.000 ya gitu kita mengeluarkan gitu sebulan. Ya mungkin 300.000 ya gitu untuk menyantuni kalau emang masih berdampak gitu. Mengganggu sekali. Maksudnya tuh kayak Lalu lintas. ya, Ya. licin, Ya, air kotor. air kotor, jalan licin, dan juga ya ke selokan itu bau juga gitu. Kegiatan ini Mudah-mudahan di akhir bulan ini bisa kita kirimkan ke sini. Kemudian selain itu juga ada oven, ini juga lagi dikembangkan. Dan insya Allah akan kami kirimkan lagi karena memang ini alat untuk ibu bapak. Memang ini jadi salah satu produk unggulan dari Batu Lonceng, bahkan kerjasamanya tidak berhenti sampai di sini saja. Jadi alhamdulillah Bu, ini sebetulnya program dari kementerian dan kita lolos seleksi diamanati untuk melaksanakan ini. Tapi harus kita bisa bikin dulu barangnya, produknya seperti apa, standarnya bagaimana, sesuai dengan standarnya, kemasannya pun harus sesuai. Tapi sekarang sudah ditambah lagi skill tambahan nantinya dengan menggunakan alat juga yang dibuat. Alatnya itu adalah satu mesin teh kaskara, yang kedua adalah mesin membuat pupuk organik cair. Tapi yang jelas power of mama luar biasa gitu ya. Power of mama. Betul, nanti ada mesin gitu ya. Juga tidak sekedar selesai, tapi juga tadi ada nilai tambah. Programnya saya tadi sekilas terus bahas, mudah-mudahan biasa majengkeun ekonomi warga masyarakat Rosalapan khususnya Kampung Batu Lonceng menggunakan desa Sunter Jaya. Melalui program Semesta Bestari Saintek yang digagas Kemendikristek dan didukung oleh LPDP, Minat Saintek Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi dan Dikti Saintek berdampak. Politeknik Manufaktur Bandung dan Universitas Pajajaran melatih kelompok tani setempat menerapkan waste management dengan memodifikasi mesin pengolahan limbah kopi yang menghasilkan teh kaskara dan pupuk organik cair. Sehingga diharapkan limbah kopi tidak lagi mencemari lingkungan, menjalankan praktik ekonomi sirkular masyarakat sekitar, serta memberi nilai tambah bagi limbah kopi.